Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Wow, betapa serunya duel tadi malam balapan Jerez yang akhirnya memberikan tontonan yang menarik, terlebih di akhir-akhir sesi sob. Pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia menjuarai race MotoGP Spanyol 2024 usai berduel panas kontra Marc Marquez. Bagnaia memenangi seri balapan keempat MotoGP 2024 di sirkuit Jerez, Andalusia, Spanyol, Minggu yang sangat luar biasa. Juara dunia dua kali itu menjadi yang tercepat setelah menuntaskan balapan 25 lap dalam kurun waktu 40 menit 58 detik walau start dari posisi ketujuh. Terlebih, kemenangannya direngkuh setelah berduel super panas melawan Marc Marquez yang notabene start dari pole position dan hampir saja terjadi senggolan panas di antara mereka yang seperti kejadian di saat Portimao lalu. Bisa dibilang nih sob, ini race paling mendebarkan setelah 3 seri berjalan. Dan bahkan kejadian ini bisa diprediksi ketika Marc Marquez sudah mulai datang dan menyodok Bagnaia. Pasti akan ada sesuatu di antara mereka. Podium kedua diraih oleh Marquez, disusul Marco Bezzecchi yang berhasil merengkuh podium ketiga setelah 3 seri balapan yang kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan GP23-nya. Dan finally, seperti kata dari interview MotoGP bahwa Bezzecchi is back. Bagi Marquez, hasil ini juga menjadi hasil impresif karena ini menjadi podium pertamanya juara dunia 8 kali itu bersama Gresini Ducati di sesi race alias balapan utama. Lap pertamanya langsung menyajikan balapan seru setelah Marquez start dengan baik dan mempertahankan posisi terdepan. Tapi tak lama setelah itu, Pecco Bagnaia yang start dari posisi ketujuh langsung merangsek naik dan menyalip Jorge Martin dan juga Marco Bezzecchi di tikungan 2. Pertarungan panas terjadi antara Pecco dan Marquez yang saling overtake. Tak lama setelah itu, Martin mengambil keuntungan dan sukses merebut posisi kedua milik Marc Marquez. Bahkan manuver Martin hampir menyenggol Marquez. Bagnaia, Martin, dan juga Marquez ketat berada di posisi 1, 2, dan 3. Dalam balapan ini nggak seperti sprint kemarin sob. Di sini tidak ada badai crash, namun memang ada kejadian-kejadian panas yang tak hanya di posisi depan saja, yang terjadi di antara pembalap yang apes karena crash setelah bersenggolan. Alex Espargaro crash di sektor 2 dan ikut menyeret Johann Zarco di depannya. Dan juga Franco Morbidelli dan juga Jack Miller yang juga panas dan bahkan bisa dibilang berantem di gravel. Memang sob, lagi-lagi ini adalah balapan yang seru tadi malam. Balapan semalam dikuasai Ducati dari 3 tim yang berbeda. Pemandangan yang unik karena musuh bebuyutan di 2023, Bezzecchi dan Marquez, dan musuh bebuyutan 2024 yaitu Marquez dan Bagnaia yang clash di Portimao berbagi podium dengan tensi yang tetap panas di dalam balapan. Pembalap Ducati Pecco Bagnaia memberikan komentarnya usai tampil. Bagnaia yang mengawali aksi dengan start di posisi ketujuh, sejak putaran pertama dimulai, upaya keras dilakukan juara bertahan MotoGP itu untuk memperbaiki posisinya. Tentu, momen yang sangat penting adalah lap pertama, kata Bagnaia. Lalu ada tikungan 6, menyalip di sisi luar sangat penting dan saya mencoba push mengejar rival di depan. Tidak bisa dipungkiri bahwa jatuhnya Martin menghadirkan sensasi yang menyenangkan untuk Bagnaia yang sedang berupaya mengejar di klasemen. Selain kesialan Martin, dia juga merasa gembira usai memenangi duel sengit melawan Marc Marquez yang merupakan juara dunia 8 kali. Lalu Jorge Martin melakukan kesalahan, terlalu keras menarik rem di tikungan 6, tapi saya bersenang-senang. Duel melawan Marc Marquez sangat sengit. Setiap kali melawannya, Anda harus agresif dan akhirnya itu sangat bagus. Saya bersenang-senang melihat semua penonton di sirkuit yang ramai, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Saya ingin berterima kasih kepada mereka semua dan mengucapkan terima kasih kepada semua orang. Komentar yang diplomatis tentunya. Di dalam bersenang-senang, ini ada penonton dan tentunya dia juga yang deg-degan terus selama duel itu berlangsung sob. Karena biasanya dengan tensi sepanas itu rawan sekali crash karena adrenalin terpacu tinggi. Bisa sekali untuk melakukan kesalahan, entah pengereman, entah sudut kemiringan, atau apapun. Sampai ekspresi ini juga dikeluarkan oleh bos Ducati yang sampai ngeri-ngeri sedap melihat duelnya dengan Marc Marquez. Tak cuma Bagnaia, Marquez pun memuji Bagnaia setelah duelnya yang seru. Walau dikalahkan Bagnaia dengan menyakitkan pada putaran-putaran terakhir, podium kedua kali ini sangat berarti bagi Marc Marquez. Pasalnya, ini menjadi podium pertama bagi rider berusia 31 tahun itu bersama Ducati dalam sesi balapan utama. Ini adalah balapan yang sangat penting, kata Marc Marquez.
Marquez mengaku sempat trauma dengan crash di GP Amerika sehingga hal itu membuatnya kehilangan posisi di lap awal. Terutama di lap awal saya sedikit tegang karena Anda tahu saya terjatuh di Austin. Pada awalnya dengan tangki penuh dan sebagainya saya tegang dan kemudian saya kehilangan beberapa posisi. Mentalitas sebagai seorang juara dunia tidak padam begitu saja saat pemilik nomor 93 itu mengupayakan kebangkitan. Dengan pace atau ritme yang dia miliki, dia berupaya mengejar Bagnaia yang melaju di atas motor Ducati terbaru yaitu Desmo CDC GP24. Tapi saya pejang kecepatan untuk comeback. Kecepatannya ada untuk bertarung dengan Bagnaia. Dan itu adalah pertarungan yang ketat. Bahkan seperti di masa lalu, Anda tahu, ini bagus, ini adalah balapan. Dalam kesempatan yang sama, Marquez tak segan memuji penampilan Bagnaia yang berhasil mempertahankan posisinya hingga bendera finish berkibar. Saya mencoba menutup jalur, dia berada di sisi dalam dan itu adalah sesuatu yang terjadi dalam balapan. Di lap terakhir, dia sangat bagus. Dia push, dia melakukan lap tercepat dalam balapan. Dan kemudian, saya mencoba mengikutinya. Tapi dia memiliki kecepatan yang sedikit lebih banyak. Tapi saya sangat senang dengan podium perdana ini. Dan Anda tahu, apapun yang terjadi di masa lalu, saya hanya akan bertarung sampai akhir. Tak cuma di situ sob, insiden panas lain melibatkan pembalap LCR Honda dan juga KTM hingga keluar kata-kata pedas dari Johann Zarco kepada Race Direction. Tim Stewart mengumumkan keputusan terkait bentrokan Zarco Acosta, Zarco Espargaro, dan Miller Morbidelli pada balapan MotoGP Spanyol. Meski area basah menjadi penyebab semua, kecuali 1 dari 15 kecelakaan pada sprint hari Sabtu, di MotoGP Spanyol hari Minggu terdapat 3 set bentrokan pembalap yang diselidiki oleh Tim Stewart. Putusan untuk ketiganya kini telah diumumkan sebagai tidak ada tindakan lebih lanjut. Insiden pertama melibatkan kontak putaran pertama antara Johann Zarco dan juga Pedro Acosta. Pengurus FIM menyatakan niat untuk memberikan penalti adalah penurunan 1 posisi untuk Johann Zarco. Tapi Stewart setelah meninjau rekaman tersebut memutuskan bahwa Johann Zarco mengoreksi masalahnya sendiri di sektor berikutnya. Pembalap Prancis itu menjadi korban bentrokan kedua, terlempar pada lap 10 ketika LCR Honda miliknya ditabrak oleh Aprilia milik Alex Espargaro. Setelah dengar pendapat dengan kedua pembalap dan setelah peninjauan lebih lanjut, ditetapkan ini sebagai insiden balapan. Bentrokan dramatis lainnya di tikungan 5 terjadi 8 lap kemudian ketika Franco Morbidelli terjatuh dan mengalahkan Jack Miller saat coba menyalip untuk posisi ke-11. Pembalap KTM yang marah itu kemudian berteriak ke arah pembalap Italia itu yang berada di dalam gravel. Espargaro juga mengatakan dia telah dihantam oleh Morbidelli beberapa kali di awal balapan. Sekali lagi, Stewart memutuskan setelah dengar pendapat dengan kedua pembalap dan setelah peninjauan lebih lanjut ditentukan sebagai insiden balapan. Oleh karena itu, satu-satunya penalti yang diberikan pada hari Minggu adalah double long lap Augusto Fernandez karena lokasi awal yang salah. Atas hasil itu, Johann Zarco melancarkan kritik pedas terhadap Freddy Spencer usai MotoGP Spanyol. Zarco mengatakan dia dikeluarkan dari sidang setelah balapan karena kata-kata kasar yang luar biasa kepada Spencer. Spencer menatap saya, setelah dia ingin tahu apa yang saya inginkan. Dia ingin saya mengeluh tentang Alex Espargaro. Saya berkata, saya tidak akan mengeluh, tapi saya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak cocok untuk pekerjaan ini karena tidak mengambil keputusan yang tepat pada saat yang tepat. Jadi, jangan tanya aku apa yang harus kamu lakukan. Zarco ditanya apakah dia merasa Spencer menunggunya untuk memutuskan apa yang harus dilakukan terkait bentrokan dengan Espargaro. Sepertinya begitu, kata Zarco. Saya pergi ke arah perlombaan dan dia melihat kami. Karena saya bersama Alex, seolah-olah kami adalah dua anak yang mereka ingin berikan pelajaran moral. Tapi tidak, Freddy. Mungkin Anda memiliki banyak gairah, tetapi Anda tidak mengambil keputusan yang tepat. Anda tidak berada di tempat yang tepat. Alex, hari ini, sayang sekali kami terjatuh dan segalanya setelahnya menjadi salah. Dan saya ulangi, Freddy Spencer bukanlah orang yang tepat di tempat ini. Para pengurus telah dikritik 24 jam sebelumnya setelah balapan sprint diheres oleh Joan Mir. Mir tidak senang karena Marc Marquez hanya dihukum turun 1 peringkat setelah terjadi kontak di antara mereka. Mir merujuk kembali ke tahun sebelumnya ketika dia melakukan hal yang sama terhadap Fabio Quartararo tapi diberi penalti 2 kali long lap untuk Grand Prix hari berikutnya. Bahkan Mir menyangkutkan dengan apa yang terjadi antara Marc Marquez dengan Valentino Rossi di zaman lalu. Meski mereka senegara, Mir mengatakan bahwa dia memahami betapa kesalnya Valentino Rossi ketika diganggu oleh Marc Marquez, seperti halnya dia kemarin ditabrak oleh Marc Marquez di sirkuit Jerez. Selain itu, Pecco Bagnaia juga mengkritik keputusan Stewart setelah balapan sprint hari Sabtu ketika Brad Binder tidak dihukum atas tabrakan mereka. Bentrokan Zarco Espargaro adalah salah satu dari 3 momen kontak selama MotoGP hari Minggu yang dianggap tidak pantas mendapatkan hukuman oleh para pengurus. Wow,
Lagi-lagi tensi yang panas tak hanya di depan sob, tapi dari sprint sudah tersaji dan bahkan keputusan FIM pun juga menimbulkan tensi di antara pembalap. So itulah sob, rangkaian balapan hari Minggu yang seru banget kemarin. Dan kira-kira jagoan teman-teman siapa nih? Apa ada yang naik podium? Atau ada pendapat teman-teman tentang race kemarin nih? Coba komen di bawah.